Tadi kan saya nanya nih ke Mbak Ainun, kalau buat perorangan tuh, buat terutama apa ya, anak-anak muda sekarang nih takut ketika punya mimpinya gede gitu ya, cuman kemudian nggak mulai-mulai, nggak memberikan kaki buat mimpinya gitu kan. Nah kalau buat perusahaan yang apa ya, setidaknya sadar nih, oke, perusahaan adalah sebuah elemen di dalam masyarakat, harus berbuat sesuatu, berani berbagi gitu ya. Itu step-stepnya mesti ngapain sih? Kalau sharing ketika di Nutrifood tuh gimana memulainya? Sekarang udah banyak yang dikerjain gitu kan, tapi dulu dimulainya kan pasti nggak gampang kan, iya sih? Apalagi dan itu mengubah kultur satu perusahaan ya. Exactly, susah banget pasti. Saya rasa mulai itu memang mulai dari banyak mendengar. Mungkin itu langkah paling pertama, gitu ya. Kita mendengar, mengamati dari sekitar, pasti kita tahu bahwa ada kepedulian, ada kebutuhan untuk organisasi bergerak ke situ, gitu ya. Kedua, mungkin sejalan dengan itu, dari organisasinya sendiri, pasti juga harus digerakkan oleh misinya. Dan memang Nutrifood punya misi itu memang bukan hanya menjadi perusahaan yang profitable, tapi lebih penting itu bagaimana bisa mengajak orang untuk hidup lebih sehat, gitu. Jadi mulai dari misi. Jadi dari misi, dari banyak mendengarkan, dari situ kita combine, kita lihat apa yang bisa kita kerjakan, resource apa yang bisa kita kerahkan untuk bisa mencapai tujuan. Dan dari hal-hal kecil, percis. Makanya tadi pas lagi Pak Mardi bilang, ya kita mau bikin lebih sehat, kita nggak cuma jualan makanan sehat, kita mulai dari karyawan sendiri. Jadi ngingetin saya tadi Mbak Ainun bilang, kita mau belajar untuk diri sendiri aja dulu gitu ya. Jadi mulai dari sesuatu yang sangat simpel ya. Iya, karena gini, kalau itu berdampak terhadap diri sendiri, itu kita untuk memperjuangkannya tuh jauh lebih mudah. Secara psikologis seperti itu ya. Iya. Memang soalnya ada teman saya seorang psikolog pernah bilang, pada dasarnya semua manusia tuh ada sisi egoisnya gitu. Pasti. Iya. Jadi nggak apa-apa sebenarnya, memang ya ini kalau saya sehat dan keluarga saya sehat, itu kan masyarakat juga bisa tertular sehat gitu. Tapi tetap ukurannya awalnya itu harus diri sendiri. Kalau misalnya gini, saya mau membuat Indonesia maju kejauhan, kita dulu deh. Kitanya udah mau nggak maju ke situ? Betul, gitu. Betul. Iya bener ya. Jadi pemikiran kalau yang kita mau berbuat besar buat bangsa, terus kemudian semuanya di sisi kitanya adalah pengorbanan terus. Iya. Kita nggak bakal enjoy ya? Iya betul. Kalau kan pada dasarnya manusia tetap ya. Kenapa nggak kita enjoy, tapi berbagi juga banyak, itu kan baru asik kan? Bener. Nah sekarang kalau mimpi akademi berbagi ke depannya, ini seperti apa? Sekarang udah di berapa kota sih? Sebenarnya kalau totalnya sudah banyak, sekitar hampir 46-an gitu. Tapi beberapa kota kita bekukan karena tidak aktif. Itu lagi karena kita sama-sama belajar tentang komitmen dan konsistensi. Betul. Kalau kota itu nggak konsisten ya kita tutup gitu. Mimpi kami itu sebenarnya gini, kalau setiap kota ada akademi berbagi, di situ orang mau belajar, mau berjejaring, mau mengembangkan kotanya, ya mereka sendiri yang bisa memajukan kota itu gitu. Kita nggak lagi kayak zaman dulu apa-apa urusannya Jakarta ya nggak sih? Nunggu Jakarta kapan Pekanbaru, kapan Lok Sumbawa akan diperhatikan gitu. Kalianlah yang harus bergerak gitu. Jadi mimpi kami akademi berbagi setiap kota itu menggerakkan kota itu untuk mau maju gitu. Tidak lagi tergantung pada pusat gitu. Jadi yang udah aktif menjadi lebih aktif lagi, yang tidak aktif ya punya pengurus baru yang bisa lebih aktif lagi ya. Dan kalau di semua kota ada akademi berbagi dan mereka berjejaring, itu kan menjadi jaringan yang besar sekali. Setuju banget, kolaborasi deh sama yang mantap ya. Kita dari sekian kota juga, jadi kita bisa lebih kuat nih nanti ke depannya nih. Betul. Nah kalau Nutrifood sendiri yang dilakukan udah banyak banget gitu ya. Kedepannya apa lagi yang mau dilakukan dalam konteks berbagi ini? Masih banyak kan program-program masih banyak kan? Kita pasti teruskan apa yang udah kita lakukan saat ini. Kedepannya program spesifiknya seperti apa, kita pasti akan menyerap masukan dari apa yang udah kita kerjakan saat ini. Tapi yang jelas kita akan lebih banyak melibatkan komunitas untuk bergerak. Buat kita berbagi itu prinsipnya nggak cuma kita memberikan sumber daya, tapi kalau lebih sustainable kalau kita bisa kolaborasi. Jadi buat kita itu penting banget untuk bisa berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang ada. Dan itu yang kita coba kembangkan. Gitu. Jadi dalam berbagi itu kita coba melibatkan lebih banyak komunitas karena itu lebih sustainable. Dan juga paling utama adalah melibatkan karyawan sendiri. Jadi kayak gerakan akademi berbagi, gerakan Indonesia mengajar. Buat kita itu kita selalu encourage karyawan kita untuk bisa ikut ambil bagian di situ. Gitu ya. Iya, beberapa karyawannya ada yang ikut juga di akademi berbagi. Dan Pak Mardi juga salah satu pengajarnya loh. Saya pernah diundang begitu di mana salah gitu kan. Buat saya pendidikan itu memang
sesuatu yang harusnya jadi hak semua orang, dan nggak boleh jadi halangan untuk bisa mendapatkan itu. Gitu. Jadi buat saya itu penting sekali, karena banyak hal, banyak mimpi tadi seperti Mbak Anu bilang, itu berubah kalau orang mau belajar gitu. Ya, jadi buat saya percaya bahwa pendidikan itu bisa mengubah banyak hal gitu. Jadi bermimpi, kemudian saya suka banget tuh kata-katanya. Jadi saya harus ulang-ulang bermimpi dan kasih kaki buat mimpi kita ya. Iya, biar bisa lari. Biar bisa lari. Dan barengan larinya biar impact-nya lebih besar lagi ya. Oke, kita udah di penghujung acara. Seperti biasa, narasumber ditodong untuk memberikan pesan. Mbak Ainun, silakan. Buat teman-teman, anak muda yang di sana yang lihat acara ini, boleh sih berani bermimpi, tapi jangan lupa untuk memberi kaki. Kenapa? Kalau kita tidak pernah melakukan sesuatu, tidak pernah ada terjadi perubahan apapun. Mulailah dari yang paling gampang, dari diri sendiri, dan setelah itu ajak teman-teman yang lain. Pokoknya yakinlah, selalu ada jalan untuk niat yang baik. Oke, setuju banget. Nah, sekarang Pak Mardi, silakan. Ya, bukan hanya individu yang harus rajin untuk berbagi, tapi perusahaan juga. Perusahaan juga punya kesempatan untuk bisa menginspirasi, ikut berkontribusi terhadap banyak masalah di dalam masyarakat, mulai dari berbagai isu sosial yang ada. Saya percaya kalau makin banyak perusahaan yang terlibat untuk bisa berkontribusi, bangsa ini akan bisa menjadi bangsa yang luar biasa. Oke, that's it. Semoga tayangan ini bermanfaat. Ikuti quiz Twitternya dengan memfollow @billybun, @youngontop, dan @nutrifood, dan menangkan 3 buah buku yang saya tulis. Yang Top New Edition, Top Watch 1 dan Top Watch 2, dan juga 2 buah voucher untuk mengambil tes keseimbangan pribadi di www.youngontop.com, dan juga voucher dari Nutrimart. I'll see you on top.